langkah-langkah hidup kita, di mana kita tahu, saudaraku, kasih setia Tuhan tidak pernah kekal dari dalam hidup kita. Dan untuk itulah pada saat hari yang indah ini, karena perkenanan Tuhan yang boleh memperkenankan kita sekalian, boleh bersyukur di dalam peribadahan kita ini. Puji Tuhan. Saudara terkasih, sesingkat apapun nanti firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan. Kalau boleh saya jujur, walaupun sudah sering di depan ini, namun pada hari ini saya sungguh sangat penuh dengan keterbatasan. Untuk itu saudaraku, tetap topang saya, tetap kuatkan saya di dalam doa saudara. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menaungi kehidupan saya dan saudara, bisa kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang boleh hadir saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, langsung saja firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat kita semua sekalian, yaitu yang terangkat dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan yang ke-7, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Ulangan yang ke-7 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya bacakan buat kita sekalian, mari kita perhatikan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang kupilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikatkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh sangat mudah dipahami saudaraku, bahkan sudah sering kita dengarkan. Namun pada saat hari ini firman ini kembali datang di dalam persekutuan kita ini. Firman ini datang kembali bagaimana boleh mengubah mindset pemikiran kita, untuk memperharai setiap hati pikiran kita, sehingga kita mengerti bagaimana kasih setia Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, sebelum kita jauh lebih dalam ke dalam khotbah kita saat siang hari ini, kitab Ulangan ini adalah hukum kedua dari perjanjian lama yang ditauratkan oleh Nabi Musa sebelum perpisahannya, sebelum dia meninggalkan Israel. Ini adalah perkataan Musa bagi bangsa Israel di seberang sungai Yordan. Ini adalah kitab Ulangan, ini adalah kitab perpisahan yang diikrarkan oleh Musa kepada Israel sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, sebelum nantinya Yosua yang akan melanjutkannya. Puji Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, isi daripada pokok ulangan ini secara khusus adalah berbicara mengenai kesetiaan Allah. Yang kedua mengenai kekudusan Allah. Yang ketiga mengenai berkat Allah. Dan yang keempat adalah larangan Allah. Di sini saudaraku, di kitab Ulangan ini Tuhan boleh menyatakan bagaimana nubuat-nubuat yang sudah diperbuatnya kepada Israel. Dan untuk itu pada saat hari ini yang boleh menjadi tema daripada khotbah kita adalah bersukacita karena pilihan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama
Kalau sudah bersuka cita, berikan sukacitamu. Amin. Namanya bersuka cita. Kita harus bangga dan bergembira. Kita adalah umat pilihan Tuhan, bangsa-bangsa Israel. Sekalipun kita kecil. Banyak kalau kita lihat negara-negara adikuasa yang kuat, yang dipersenjatai dengan begitu mewahnya, modernnya, perlengkapan persenjataan. Namun Tuhan tidak memilih itu. Israel yang dipilih Tuhan dan bahkan dikuduskan. Kenapa Israel? Ini adalah kedaulatan daripada Tuhan. Ini adalah kuasa daripada Tuhan yang boleh Israel terima. Dan kita semua adalah dari keturunan bangsa-bangsa Israel. Jika kita lihat bagaimana, saudaraku, Israel dipilih menjadi umatnya yang akan melahirkan Yesus Kristus. Dan saya kita semua yang boleh hadir siang hari ini adalah pengikut Kristus. Amin. Ini harus kita sepakati pertama. Kita sekalian yang boleh hadir siang hari ini adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya kita semua adalah keturunan bangsa-bangsa Israel, bangsa-bangsa pilihan daripada Tuhan. Haleluya. Bagaimana? Kenapa saya katakan begitu, saudaraku? Bisa kita lihat di Injil Matius, bagaimana silsilah dari Abraham sampai ke Yesus. Yesus adalah keturunan ke-14. Di sana sangat jelas bagaimana kita mengetahui perjalanan dari Abraham sampai ke Yesus sampai ke kita. Dan ini adalah secara singkat buat kita, sebagai pengetahuan yang baru, perbendaharaan yang baru, untuk bagaimana kita mengerti bagaimana seorang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dan yang boleh kita pelajari lagi, saudaraku, Israel itu dipilih untuk mengajar, menjadi bangsa imam, menjadi misionaris, pemberita Injil. Ini jangan kita lupakan, saudara. Kita adalah sebagai pengajar, sebagai imam bangsa-bangsa, sebagai misionaris, penginjil-penginjil yang sudah Tuhan utus dan akan Tuhan persiapkan. Dan untuk itu, mari saudara, sebagai pilihan Tuhan, persiapkanlah hidupmu, persiapkan pelayananmu, persiapkan dirimu, sehingga di saat Tuhan memakai engkau, orang-orang di sekelilingmu akan melihat kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara terkasih dengan Tuhan, di mana kita tahu pada ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui. Di sana ada penekanan kata harus, tidak boleh, tidak, harus. Haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allah, Dialah Allah, Allah yang setia. Kenapa dikatakan setia? Kenapa Allah itu dikatakan setia, saudara? Yang pertama, kenapa dikatakan Allah itu setia adalah Allah itu menggenapi janjinya. Ini adalah komitmen yang Tuhan miliki di dalam kekuasaannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara di saat kita berjalan bersama dengan Dia. Bagaimana kita lihat di ayat ke-8 tadi, tuntunan Tuhan boleh menuntun bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah komitmen Tuhan bagi bangsa Israel, di mana pertama sekali Allah berjanji kepada Abraham akan memberkati berlimpah-limpah. Melihat keturunannya begitu banyak, ketentraman menduduki kota musuh. Begitu banyak kita lihat bagaimana sejarah bangsa Israel di dalam menapaki, di dalam mengikuti para pemimpinnya untuk menduduki kota-kota musuh, merebut
kepada Tuhan, karena mereka memegang janji Tuhan itu adalah janji Tuhan sejati. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, yang kedua yang boleh kita pelajari yaitu Allah bertahan sampai akhir dalam mengasihi kita. Ya, tentunya kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kita sudah dikasihi Tuhan, apakah kita tidak layak mengasihi Tuhan? Ini diberitahukan kepada saya dan saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita berbelok arah, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Di 2 Timotius 2 dikatakan di sana, Allah tetap setia, sekalipun kamu tidak setia. Untuk itu pada saat hari ini saya dan saudara diingatkan untuk memiliki hati yang setia, pengikut yang setia, murid yang setia. Mari kita selidiki hidup kita. Mari kita selidiki hati kita, saudaraku. Apakah kita sudah memiliki hati yang setia? Sejauh mana kita setia tidak mengikut Tuhan? Sejauh mana kita, saudaraku, para pelayan engkau sudah melayani Tuhan dengan setia? Sudah sejauh mana engkau selaku jemaat yang setia kepada Tuhan? Apa bukti kesetiaanmu yang boleh kau berikan kepada Tuhan? Mari kita renungkan. Mari kita pilih-pilih hidup kita sendiri. Kalau mencari orang yang setia sangat sulit di dunia. Amsal mencatat 26, sungguh sangat sulit orang mencari yang setia. Namun di saat kita bersandar kepada Tuhan, di saat kita memiliki Tuhan yang luar biasa, di saat kita akan diajar bagaimana menjadi seorang yang setia, sebagai pengikut yang setia. Dunia ini banyak menawarkan kesetiaan, namun di belakangnya ada embel-embel. Namun kesetiaan daripada Tuhan adalah yang menjadi konsisten Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang boleh kita pelajari bersama-sama, saudaraku, yang boleh mengubahkan pemikiran kita, membuatkan hati kita sakit. Yang ketiga yang boleh kita pelajari dari ayat ini adalah Allah membayar harga untuk membuktikan kesetiaannya. Haleluya. Dan inilah yang paling penting yang boleh kita nikmati bersama-sama saat hari ini. Secara jujur, di saat saya mengambil khotbah ini, saya belum bisa move on dari karya terbesar yang boleh kita rayakan di hari-hari yang lalu. Bagaimana karya terbesar Tuhan? Tuhan menyatakan kasih-Nya. Allah mengatakan kasih-Nya melalui pengorbanan anaknya yang kudus bagi saya, bagi kita semua, saudaraku, sebagai umat pilihan Tuhan. Untuk itu kita harus setia, saudara. Allah itu konsekuen dalam setiap mendapati janjinya. Allah itu tidak pernah lalai dalam setiap janji-janji yang sudah diberitahukannya. Tinggal kita bagaimana pengorbanan anaknya yang begitu luar biasa, yang boleh melayani saya dan saudara, yang boleh memperkenankan saya dan saudara, sehingga pada saat hari ini, saudaraku, kita ada di tempat ini karena kemurahannya, karena pilihannya. Dan di dalamnya itu Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, di dalam pengorbanannya, milikilah hati yang setia kepada Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Jadilah pengikut Tuhan yang setia. Jadilah jemaat Tuhan yang setia. Haleluya. Sehingga di dalam kesetiaanmu itu engkau akan tahan uji. Sekalipun kau diperhadapkan dengan segala persoalan,
Sekalipun kau diperhadapkan dengan segala problema dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usahamu, karena kita mempunyai Allah setia yang sudah di dalamnya kita sudah mempelajari bagaimana mengikut Tuhan, sudah diperbendaharai dengan firman-firman Tuhan yang sudah berulang kali. Kita akan bisa menepis, kita akan bisa menyelesaikan, dan kita akan tampil beda di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Di dalam menyikapi ini, di dalam menyikapi setiap persoalan, di sini akan sangat berbeda. Bagaimana orang setia mengikut Tuhan dengan yang tidak setia dengan Tuhan, pasti sangat berbeda. Bahkan di sekeliling kita, boleh kita perhatikan bersama-sama bagaimana orang-orang atau tetangga kita, masyarakat di sebelah kita, bagaimana mereka menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Bagaimana kalau kita dengan umat-umat yang setia mengikut Tuhan menyelesaikan dalam setiap persoalan? Apa yang kita lakukan? Kita harus berserah kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, berdoa, bukan menghantam-hantam. Ini adalah bukti kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan, di dalam menyelesaikan persoalan, di dalam setiap pergumulan, menantikan setiap pergumulan, di dalam menantikan setiap doa-doa permohonan. Kita harus setia selalu. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, sekalipun cobaan, rintangan, silih berganti, tetaplah setia sampai akhir. Karena pencobaan yang kita hadapi ini pencobaan yang tidak lepas dari kekuatan kita. Masih bisa kita lakukan, masih bisa kita hadapi. Terima Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini firman Tuhan yang begitu singkat, yang boleh mengubah hati pikiran kita saat ini, saudaraku. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi rema yang baru, menjadi perbendaharaan yang baru di dalam hidup pikiran kita, sehingga kita mengerti sebagai umat pilihan Tuhan haruslah setia di dalam mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai ayat penutup yang boleh saya bawa adalah, boleh kita buka bersama-sama, yaitu di Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ini adalah menjadi buah-buah roh di dalam hidup kita, di dalam mengikut nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan mulai siang hari yang indah ini, kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta kita. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Allah pilih Israel bukan oleh karena kehebatan mereka, kata firman Tuhan. Allah pilih Israel untuk diselamatkan bukan oleh karena jumlah mereka yang lebih besar dari orang-orang Mesir, tapi Allah pilih Israel oleh karena Allah ingat janjinya kepada Abraham. Aku akan memberkati keturunanmu, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, memberkati siapapun yang memberkati engkau. Allah ingat janjinya, saudara. Itu yang terjadi ketika tongkat estafet berpindah dari Musa kepada Joshua. Allah katakan, Joshua jangan takut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Saudara-saudara adalah keturunan Abraham. Haleluya. Bukan oleh karena kebolehan kita, bukan oleh karena kesucian kita, bukan oleh karena ketaatan kita, tapi kita diselamatkan, diberikan kesempatan hidup, diberkati oleh karena janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Dia akan sertai, dia
saudara, Allah kita adalah Allah Abraham, Allah yang setia kepada janjinya, Allah yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan setia menyertai saudara. Dia akan tetap memberkati hidupmu. Dia akan tetap memberi kekuatan kepada engkau. Tapi engkau harus lakukan firman Tuhan. Dalam Keluaran 23:25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Artinya saudara, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau rencanakan di dalam hidupmu, selama engkau rajin beribadah, selama engkau taat, percaya kepada firman Tuhan, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumannya. Artinya apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan kubuat berhasil. Itu kata Tuhan. Karena engkau keturunan Abraham. Dia sertai Musa, dia sertai Joshua, dia sertai saya dan saudara hingga akhir hidup kita. Karena itu janjinya. Aku mengetahui rancanganku akan engkau, yaitu rancangan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Hari ini renungkan saudara, firman Tuhan sudah sampai kepada saya dan saudara. Kalau saya dan saudara boleh ada di tempat ini hanya karena kebaikan Tuhan. Dia beri kesempatan, dia beri kesehatan. Ada banyak orang di luar sana saudaraku, begitu rindu datang beribadah, tapi langkah mereka terhambat oleh karena sakit, oleh karena lumpuh mungkin di sepanjang hidupnya. Hari ini saudara, firman Tuhan kita sudah dengarkan, maka kita percaya janjinya. Di tempat ini kuasa Allah juga ada. Haleluya, beri tepuk tangan. Mujizat Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Pertolongannya, kemenangan, kesembuhan, pemulihan boleh terjadi di tempat ini. Engkau hanya perlu percaya. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Joshua, setiap tanah, setiap jengkal tanah yang kau jalani akan kuberikan kepadamu. Joshua percaya. Hari ini lewat firman Tuhan saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, mengingkari janjinya. Di tempat ini kau juga bisa merasakan mujizat hari ini, menyembuhkan sakit penyakitmu. Haleluya. Memberi kekuatan baru bagi engkau, memberi arah. Saudara-saudara yang saat ini hilang arah, kurang percaya kepada Tuhan, mari datang menyembah Tuhan. Bawa hati, bawa hati. Pastikan engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, mengaminkan setiap firman sampai kepada engkau saudaraku, setiap pintu yang tertutup akan terbuka bagimu. Haleluya. Setiap sakit penyakit akan diangkat dari tengah-tengah hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh.